Guys, tidak perlu tunggu pada tahun 2050, di mana dikatakan pada tahun 2031 Indonesia disebut akan memimpin ekonomi dunia, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa tekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe, sudah sokong, sudah support Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama, dikatakan Indonesia disebut akan memimpin ekonomi dunia pada tahun 2031. Adakah ini benar, guys? Jom, tanpa buang masa, kita semak dulu video ni. Adakah ini benar, guys? Kalau benar, pesawat tempur F-15. Media asing sebut Indonesia borong jet tempur F-15EX untuk lawan China. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi info terbaru yang cukup panas nih, bos. Pembelian puluhan unit jet tempur F-15EX oleh Indonesia sepertinya menjadi sorotan yang cukup tajam oleh dunia mancanegara nih. Pasalnya tak mudah sebenarnya bagi Amerika untuk menjual jet tempur kelas beratnya ini ke negara asing, kecuali ke negara-negara yang mereka percayai, bos. Namun kini yang terbaru heboh lagi nih. Media asing pun mewartakan bahwa tujuan Indonesia membeli jet tempur F-15EX ini adalah untuk melawan China Tiongkok, bos. Nah loh, pemberitaan yang cukup panas. Lantas pertanyaannya, media asing manakah itu dan bagaimanakah berita lengkapnya? Apa alasan mereka mengatakan bahwa pembelian jet tempur F-15EX Indonesia ini untuk melawan China? Setelah ini kita bahas. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah mantap. Sebuah kampus alias universitas yang sangat terkenal di dunia asal Amerika, yaitu Universitas Harvard, baru-baru ini mengeluarkan hasil penelitiannya terkait Indonesia, bos. Di mana dari hasil penelitian itu, Universitas Harvard ini pun mengatakan bahwa negara kita Indonesia akan menjadi salah satu pemimpin dunia di tahun 2031 mendatang, bos. Nah loh, hasil penelitian yang cukup ngeri-ngeri sedap. Lantas pertanyaannya, atas dasar apakah Indonesia dikatakan bakal menjadi pemimpin dunia di tahun 2031 mendatang? Apakah Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat? Ataukah Indonesia bakal memiliki kekuatan militer yang cukup dahsyat di masa mendatang? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama kini datang dari kerjasama pengadaan 24 unit jet tempur F-15EX bersama dengan perusahaan Boeing Fighter Mama Rika, bos. Dan tak disangka-sangka, kerjasama ini pun akhirnya menyedot perhatian media dari negara-negara asing. Mereka pun penasaran, apa motif sebenarnya di balik borongan 24 unit jet tempur F-15EX itu. Dan salah satu media asing yang ikut menyorot pembelian jet tempur ini adalah situs Asia Times, bos. Di mana dalam pemberitaannya, media asing yang berbasis di Hong Kong ini pun menyebut bahwa Indonesia memilih F-15EX sebenarnya adalah untuk menangkal ancaman dari China di lautan. Nah, dalam berita headline mereka pun mengatakan dalam bahasa Inggris, yaitu Indonesia picks the F-15EX to push back on China. Nah loh, mulai lagi nih, bos, isu-isu yang panas-panas jos nih. Jika tadi beritanya tiba-tiba Amerika membawa-bawa nama Prabowo Indonesia dalam pernyataannya untuk menentang China di LCS, kini muncul lagi F-15EX dibeli untuk melawan China. Asia Times ini pun menulis bahwa Indonesia akan membeli jet tempur F-15 anyar dari Amerika, yang merupakan langkah terbaru Jakarta untuk memodernisasi angkatan udaranya yang menua dan meningkatkan pertahanannya, khususnya terhadap China di Kepulauan Natuna di tepi Laut Cina Selatan. Dan lanjut, Asia Times ini pun juga menulis bahwa merespon pembelian Rafale oleh Indonesia, Amerika Serikat pun menyetujui penjualan F-15EX yang jika akhirnya dibeli akan melengkapi armada F-16 yang sudah ada, bos.
Program pengadaan jet tempur Indonesia yang beragam dan melibatkan pembelian strategis dari berbagai kekuatan global ini pun disebutnya telah menggambarkan komitmen mempertahankan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif. Nah, jadi mungkin ini adalah opini-opini mereka, bos. Sebenarnya ya ada benarnya juga. Selain untuk mengamankan wilayah dalam negeri Indonesia, jet tempur ini pun jika perang melawan asing, sepertinya ya hanya bisa digunakan untuk melawan China, bos. Atau mungkin sekutu-sekutunya China. Siapa lagi ya kan? Coba. Siapa lagi coba? Gak mungkin kan Amerika ngizinin F-15EX-nya untuk dipakai melawan Australia? Dan kalau sempat dipakai ngelawan Australia, yang ada ya di embargo kali kita, bos. Rontok lagi onderdil-onderdilnya seperti zaman dulu, waktu zaman Ibu Megawati, di mana kita Indonesia akhirnya mengalihkan pembelian jet tempur ke negara raski-raski Rusia. Nah, terus kalau nanti misalnya lawan Australia, kita pakai apa nih, Bang? Nah, kalau itu kan ada Rafale Prancis, bos. Australia kemarin sempat berkhianat sama Prancis soal pembelian kapal selam yang tiba-tiba dibatalkan dan Australia malah beralih ke AUKUS. Sontak waktu itu memang Prancis marah besar, bos. Bahkan mereka mengatakan bahwa AUKUS itu tidak akan membawa perdamaian di kawasan. Nah, oke, lanjut. Selain itu media asing Nikkei Asia juga menyebut hal yang serupa, bos. Mereka menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir telah terjadi sejumlah insiden yang melibatkan kapal Indonesia dan China di Laut Cina Selatan. Termasuklah perselisihan antara penjaga pantai China dan kapal Angkatan Laut Indonesia. Nikkei Asia ini pun menyebut bahwa China juga memprotes aktivitas pengeboran minyak dan gas Indonesia di zona ekonomi eksklusifnya di lepas pantai Natuna, bos. Dan juga memprotes penetapan perairan di sana sebagai nama Laut Natuna Utara. Sementara itu China pun juga tetap mengatakan bahwa perairan tersebut adalah bagian dari wilayah penangkapan ikan mereka. Ketegangan regional itu pun menambah urgensi rencana Jakarta, bos, untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya seiring program pemerintah untuk memodernisasi peralatan dan persenjataan militer negara yang sudah tua, yang diumumkan lebih dari 1 dekade yang lalu dan berjalan lambat. Ujar media asing asal Jepang ini, yaitu Nikkei Asia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang pernyataan media asing yang menyatakan bahwa Indonesia membeli F-15EX ini untuk melawan China? Apakah kalian setuju atau tidak? Atau punya pikiran lain? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Baru-baru ini, salah satu universitas yang sangat terkenal di dunia asal Amerika, yaitu Universitas Harvard, merilis hasil penelitian alias prediksinya, bos, yang menyebut bahwa negara kita Indonesia akan menjadi salah satu pemimpin dunia di tahun 2031 mendatang. Nah, bahkan tak cuma Indonesia sendiri, bos. Dalam situsnya, Harvard pun menyebut bahwa China, Indonesia dan Vietnam akan menjadi pemimpin pertumbuhan dunia di masa depan. Bukan kaleng-kaleng nih, bos. Mengutip situs Harvard, para peneliti dalam kajian Atlas Kompleksitas Ekonomi ini pun memperkirakan setidaknya ada 5 negara yang akan memimpin pertumbuhan ekonomi global di masa mendatang, bos. Yakni ada Indonesia, China, India, Uganda, dan juga negara Nguyen Vietnam. Proyeksi ini pun didasarkan pada data perdagangan kelima negara tersebut sepanjang tahun 2021 lalu, di mana China disebut akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi per kapita tercepat dibandingkan negara-negara lainnya, bos. Peneliti Harvard pun memperkirakan bahwa pada dekade atau 10 tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi akan meningkat di 3 benua, yakni di Asia Timur, Eropa Timur, dan Afrika Timur. Di mana untuk wilayah kita, yaitu kelompok negara-negara Asia, pertumbuhan ekonomi tercepat pun akan dipimpin oleh China, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan juga India. Di mana Tiongkok, India, Indonesia, Uganda, dan Vietnam diproyeksikan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat pada dekade atau sekitar 10 tahun mendatang. Mantap, jos nih, bos.
Namun ya, kalian jangan senang dulu nih. Hal ini pun memang bisa tercapai kalau negara masih berjalan pada jalur cepatnya seperti sekarang ini, bos. Sekarang ini ya jalur cepat ya kan, apa-apa serba cepat. Bangun sana, bangun sini, semuanya jadi. Kita nggak tahu di masa depan, banyak faktor yang bisa mempengaruhi jalur Indonesia ini, bos. Seperti salah satunya ya faktor pemimpin. Kalau pemimpin baru nanti mengubah kebijakan, bisa saja Indonesia keluar jalur. Misalnya nih pembangunan tiba-tiba mulai pelan, mulai dihentikan, dan dialihkan ke rencana lain. Misalnya dialihkan ke subsidi-subsidi yang dimakan sama orang-orang kaya. Ya, ujung-ujungnya amsyong juga kita, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax Indo Magazines. Guys, tidak perlu tunggu pada tahun 2050. Dikatakan pada sebelum ini di mana Indonesia akan memimpin ekonomi dunia pada tahun 2050. Tetapi menurut daripada salah sebuah universiti Harvard di Amerika Syarikat, di mana selepas dibuat kajian ataupun dibuat penyelidikan, Indonesia mampu untuk memimpin ekonomi dunia pada tahun 2031. Yalah, pada sekarang ni pun kita dapat nampak Indonesia sangat ke depan dalam semua aspek. Tidak mustahil pada tahun 2031 Indonesia akan di antara negara-negara yang akan memegang ekonomi dunia. Dijangkakan 5 negara ni akan memimpin ekonomi dunia. Dikatakan Amerika Syarikat, China, India, apa lagi? Ada satu negara lagi dan selepas itu adalah negara Indonesia. Dan kelima-lima negara ini akan memimpin ekonomi dunia pada ketika itu. Tapi sekarang ni kita dapat nampak bahawa Indonesia semakin ke depan dan banyak negara-negara yang ingin berinvestasi bersama dengan Indonesia. Jadi bagi pendapat kalian semua, adakah Indonesia sempat untuk memimpin ekonomi dunia pada tahun 2031, guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.